Halo sobat, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Di video ini kita akan membahas cerita terbaru dari manga Tokyo Revenger chapter 219. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai berbaku hantam. Mengulas sedikit cerita sebelumnya, kita sudah diperlihatkan tentang markas bawah tanah geng Brahman dan apa saja kegiatan yang Brahman lakukan. Selain menjalankan bisnis gelap, Brahman juga melakukan pertarungan di ring bawah tanah untuk memenuhi hasrat penonton dari golongan orang-orang kaya. Selain itu, Takemichi juga telah resmi menjadi anggota Brahman dan mereka pun telah mendeklarasikan perang untuk melawan Kanto Manji dan Rokuhara Tandai pada tanggal 14 Juli mendatang. Sementara itu, setelah melakukan pertemuan tersebut, Senju secara tiba-tiba datang ke kediaman Takemichi untuk mengajaknya berkencan lagi. Melihat dari apa yang terjadi pada Senju dalam penglihatan masa depan Takemichi, di chapter 219 ini Ken Wakui sebagai autor telah menjawab rasa penasaran kita sebagai penggemar serial Tokyo Revenger ini. Chapter 219 ini diberi judul Sebuah Firasat. Demi memenuhi ajakan Senju untuk berkencan kembali bersama Takemichi, Senju sengaja mengajak Takemichi untuk mengunjungi sebuah taman hiburan. Padahal Takemichi mengira mereka akan membicarakan tentang sesuatu yang serius. Takemichi juga sempat terheran-heran kenapa Senju memilih taman ini sebagai tempat kencan mereka. Namun hal itu Senju lakukan karena dia selalu ingin mengunjungi tempat ini. Ketika mereka akan memasuki tempat itu, Senju sudah dibuat kagum terlebih dahulu oleh kilauan yang luar biasa dari tempat itu. Semuanya berkilau seolah-olah mengundang mereka berdua untuk mencoba semua wahana permainan yang ada. Terakhir kali Senju mengunjungi tempat ini adalah sejak dia masih di kelas 6 SD. Sementara itu Takemichi masih heran kenapa Senju masih saja memakai seragam Brahman jika dia tahu akan mengunjungi tempat ini. Padahal sebelumnya Senju sudah membeli banyak pakaian di kencan mereka sebelumnya. Namun Senju beralasan dengan menggunakan seragam Brahman, dia merasa lebih nyaman dan dapat bergerak dengan bebas. Takemichi hanya tersenyum menanggapi hal itu. Padahal dia sendiri juga masih memakai seragam sekolahnya, tapi malah mengkoreksi si Senju. Kemudian karena sudah tidak sabar lagi untuk mencoba wahana permainannya, mereka pun bergegas masuk dan membeli tiket permainan. Wahana pertama yang mereka coba adalah kincir angin. Senju terlihat senang sekali saat berada di atas. Dia merasa sangat tinggi dan sekarang dia bisa melihat semua pemandangan yang ada di bawah. Sementara itu Takemichi juga dapat melihat Senju bersemangat sekali saat itu. Setelah selesai menaiki kincir angin, Senju pun langsung mengajak Takemichi untuk mencoba permainan selanjutnya, yaitu permainan kuda atau biasa disebut dengan komedi putar kalau di tempat saya. Di saat Senju sangat menikmati menaiki kuda tersebut, dia berkata, "Maju kuda hitam." Sementara itu Takemichi yang di belakang masih terlihat malu-malu dengan kelakuan Senju. Karena bagaimanapun juga, padahal permainan itu hanya untuk anak-anak saja. Tapi apa yang sedang Senju lakukan itu terlihat sangat konyol untuk seumuran mereka. Dalam hatinya Takemichi bertanya-tanya, apakah benar bahwa wanita yang bersamanya saat ini adalah orang yang sama yang akan memulai perang antar tiga dewa? Karena itu terlalu sulit untuk dipahami. Takemichi penasaran apa yang terjadi dalam pikiran Senju saat ini. Waktu pun berlalu dan sekarang mereka telah menyelesaikan permainan kedua mereka. Kini Senju dan Takemichi melanjutkan untuk mencoba wahana berikutnya. Sementara itu sebelum permainannya berjalan, Senju mengatakan sesuatu pada Takemichi tentang perang tiga dewa yang akan dimulai pada tanggal 14 Juli mendatang. Senju menyerahkan geng Kanto Manji kepada Takemichi dan Draken yang akan menghadapinya. Sedangkan Senju dan Takeomi akan mengatasi Rokuhara Tandai. Meskipun kenyataannya Senju bisa menghadapi mereka semua sendirian saja. Takemichi sempat terkekeh saat mendengar Senju mengatakan itu. Kemudian Senju juga menambahkan, setelah Maiki dan Teranoso dikalahkan, Senju akan menjadi nomor 1 dan menempati tingkat teratas di dunia berandalan. Kemudian Senju menyuruh Takemichi untuk bersiap-siap karena permainannya mulai berjalan. Terlihat muka Takemichi shock sekali. "Aku akan mati," ujar Takemichi. Sementara itu Senju mengungkapkan bahwa geng Brahman akan tumbuh menjadi lebih besar lagi dan Takeomi telah berubah. Bukan tentang untuk membuat Brahman yang terkuat lagi, melainkan untuk membuat Brahman menjadi lebih besar. Kocaknya saat Senju sedang membicarakan hal serius dengan santainya,
Takemichi malah terlihat mau muntah. Takemichi berkata, "Aku pikir kita harus menemukan tempat yang lebih baik untuk membicarakan ini." Permainan pun berhenti sejenak, namun Senju tetap melanjutkan perkataannya. Senju berkata, "Ketika geng menjadi lebih besar, tentunya akan ada lebih banyak orang yang terlibat dan akan ada orang yang tidak puas." Lalu beberapa saat kemudian permainan kembali berjalan. Senju berkata kembali, "Hanagaki, ini dimulai lagi." "Tidak," ujar Takemichi. Takemichi semakin syok dan ketakutan, sedangkan Senju tampak sangat menikmatinya. Di saat yang bersamaan Senju kembali berkata, "Oleh karena itu sebelum tumbuh menjadi lebih besar, mereka harus menentukan tingkatan antara ketiga dewa terlebih dahulu." Sambil menangis Takemichi menjawab, "Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini." Jika kita hubungkan kembali perkataan Senju sebelumnya, akan terdengar seperti ini. Geng Brahman akan tumbuh menjadi lebih besar lagi, dan Takeomi pun sudah berubah. Sekarang bukan tentang untuk membuat Brahman yang terkuat lagi, melainkan untuk membuat Brahman menjadi lebih besar. Dan ketika geng sudah menjadi lebih besar, tentunya akan ada lebih banyak orang yang terlibat dan juga akan ada orang yang tidak puas. Itulah kenapa sebelum geng tumbuh menjadi lebih besar, mereka harus menentukan tingkatan siapa yang terkuat di antara ketiga dewa terlebih dahulu. Kemudian setelah permainan berakhir, Takemichi terlihat kacau sekali. Dia mencoba untuk memberitahu Senju bahwa dia merasa tidak enak badan. Namun Senju tidak menghiraukannya dan malah melihat ke tempat lain. "Lihat Hanagaki, ini Tanzaku," ujar Senju. Tanzaku adalah bambu yang digunakan untuk menggantung kartu warna-warni yang tertulis keinginan seseorang. Perlahan mereka berjalan meninggalkan wahana roller coaster. Kemudian Senju pun mengajak Takemichi untuk melihat-lihat ke tempat itu. Dan dia juga mengajak Takemichi untuk membuat suatu keinginan atau harapan. Sesampainya di sana, Senju bertanya pada Takemichi, "Apa yang kau tulis?" Takemichi pun memperlihatkannya kepada Senju. Harapan Takemichi adalah dia ingin mengalahkan Maiki. Namun setelah Senju melihat itu, dia tertawa. "Haha, keinginan yang membosankan," ujar Senju. Sementara itu Takemichi menyuruhnya untuk diam, karena dia hanya ingin menulis apa yang menjadi tujuannya saat ini saja di kartu itu. Sedangkan Senju sendiri dia menulis, "Aku akan melindungi Hanagaki." Melihat hal itu Takemichi pun tersenyum, dan menurutnya Senju adalah orang yang luar biasa. Senju mengungkapkan dia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dan hal itu pun semakin membuat Takemichi terkesima saat Senju mengatakan, "Dapatkah kita menjadi teman?" Takemichi menjawab, "Ya, tentu." Dengan senang hati Takemichi pun menerima tawaran itu. Menurutnya akan lebih baik jika seperti itu. Dan jika terjadi sesuatu pada Senju, Takemichi pun berjanji dia pasti akan melindungi Senju juga. Sementara itu Senju berusaha menutupi perasaan senangnya saat Takemichi mengatakan itu. Senju berkata, "Aku tidak butuh kau membuat janji itu. Toh aku cukup kuat untuk menjaga diriku sendiri." "Haha, kau tidak salah," jawab Takemichi. "Tapi aku menghargainya," sambung Senju. Setelah itu mereka pun berjabat tangan dan secara tiba-tiba terjadilah penglihatan masa depan kembali. Takemichi melihat penglihatan Senju yang cedera lagi, di mana saat itu Senju berkata dia telah menepati janjinya. Penglihatan ini lebih jelas dari waktu sebelumnya. Kali ini Takemichi melihat kejadian itu terjadi di taman hiburan. Melihat Takemichi yang seketika terdiam, Senju mencoba untuk bertanya, "Apa yang salah Hanagaki?" Namun Takemichi tidak menjawab dan masih memikirkannya cukup keras apa yang sedang terjadi. Bersamaan dengan itu hujan pun turun dan membasahi mereka. Sementara itu di toko di Endi Motor, terlihat Draken yang sedang mengganti oli motornya seketika memutuskan untuk melihat hujan di luar. Draken berkata, hujan bahkan turun di bulan Juli. Dan kemudian dari kejauhan juga terlihat Inui sedang berkendara menuju ke tempat Draken. Draken bertanya, "Ada apa Inui?" Inui pun menjawab, "Aku punya kabar buruk. Para anggota dari Rokuhara Tandai sedang menuju ke Takemichi sekarang." Sementara itu di sisi Takemichi kembali. Dia masih memikirkan tentang apa yang dia lihat sebelumnya. Saat Takemichi menghubungkan semua vision itu, dimulai dari tempat itu terjadi, yaitu di taman hiburan, kemudian tentang janji, dan bertepatan dengan itu sekarang juga hujan. Itu berarti apa yang dia lihat itu bukanlah masa depan yang jauh, melainkan itu terjadi hari ini. Melihat dari percakapan antara Draken dan Inui, bisa jadi ini akan ada hubungannya dengan Rokuhara Tandai. Saat mereka ingin menyerang Takemichi, Senju lah yang telah melindunginya. Melihat Senju yang lebih dulu mencari tempat berteduh,
Takemichi masih diam saja berdiri di tengah-tengah jalan sambil memikirkan apa yang terjadi. Bisa saja saat itulah Takemichi diserang, yang entah dengan cara ditabrak atau dipukuli. Yang jelas Senju menyadari itu dan bergegas untuk melindungi Takemichi. Mungkin teman-teman ada pendapat yang lain, boleh tinggalkan komennya di bawah. Jadi inilah pembahasan dari manga Tokyo Revenger chapter 219 kali ini. Oke, untuk teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe dan like-nya ya. Dukungan dari kalian akan menjadi penyemangat Bang Obe untuk membuat konten-konten selanjutnya.